Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Yasser Arafah, SHMH, selaku dosen pengapu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan. Dan tidak lupa juga kita menganturkan selawat serta salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju yang menerang sekarang ini. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato mengenai kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila harus dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila ini juga berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau asas. Nah, yang jika digabungkan, maka Pancasila memiliki 5 dasar. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini juga merupakan hasil dari pemikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan para tokoh-tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam Pancasila ada 5 sila dan pedoman yang harus kita ketahui. Kelima prinsip dalam Pancasila ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang sering digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini peran dan fungsi kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah dilegalkan oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1945. Pancasila dijadikan norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal ini telah tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Pancasila memiliki peran pandangan hidup sebagai bangsa Indonesia. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki tujuan, yaitu untuk mempersatukan dan memberi petunjuk kepada masyarakat Indonesia yang majemuk atau beraneka ragam untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, terutama sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini terdapat dalam landasan yuridis, termasuk ketetapan MPR Nomor 5 MPR tahun 1973 dan ketetapan MPR Nomor 9 MPR tahun 1978. Yang keempat,
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila sebagai kedudukan bangsa Indonesia menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memiliki kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, bermusyawarah, serta berkeadilan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana panitia tersebut termasuk dalam Badan Perwakilan dari Rakyat. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi bagi bangsa Indonesia ini memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam kebajikan. Hey, girl, you have a perfect body with a perfect smile.